Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah dengan NIM 123370150 dari program studi Teknik Pertambangan. Nama saya Joel Pranto Simanjuntak dari program studi Rekayasa Minyak dan Gas dengan NIM 123480066. Nama saya Romartinus Serabutar dengan NIM 123370142 dari program studi Teknik Pertambangan. Nama saya Yonggi Prayoga dengan NIM 123700167 dari prodi Teknik Pertambangan. Nama saya Farah Fadila dengan NIM 123370162 dari prodi Teknik Pertambangan. Nama saya Rikter Abed Negonusi dengan NIM 123377118 dari Teknik Pertambangan. Pada video RBL kali ini, kami akan menjelaskan tentang percobaan implementasi hukum Faraday dan hukum Lenz pada pembangkit listrik tenaga air. Pada percobaan kali ini, kami menggunakan dua hukum. Hukum yang pertama adalah hukum Faraday. Jadi, apa sih hukum Faraday itu? Dan hukum yang kedua adalah hukum Lenz. Apa sih hukum Lenz itu? Hukum Faraday adalah hukum yang menjelaskan tentang hubungan antara jumlah listrik yang digunakan dengan massa zat yang dihasilkan, baik di katode maupun anode pada proses elektrolisis. Hukum Faraday dibagi menjadi dua, yaitu hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Bunyi hukum Faraday 1, massa zat yang dilepaskan selama elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Hukum Faraday 2 berbunyi, massa zat yang dilepaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat itu. Hukum Lenz. Hukum Lenz adalah salah satu hukum dalam ilmu fisika yang memberikan pernyataan tentang gaya gerak listrik induksi. Bunyi hukum Lenz adalah, jika gaya gerak listrik induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arah arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnetik induksi yang menentang perubahan medan magnetik. Dengan kata lain, arus induksi berusaha mempertahankan flux magnetik totalnya konstan. Lalu selanjutnya ada dari hukum Faraday dan hukum Lenz. Hukum Faraday seperti berikut. Lalu hukum Lenz seperti berikut. Pada RBL kali ini, kami menggunakan generator pada percobaan kami. Apa sih pengertian generator itu? Dan apa sih fungsinya dalam percobaan kami? Apa itu generator? Generator adalah seperangkat sistem atau alat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dengan induksi elektromagnetik. Energi mekanik adalah jumlah energi dalam sistem mekanis atau kelompok benda yang berinteraksi berdasarkan prinsip mekanis dasar. Sumber tenaga mekanik yang diubah menjadi listrik berasal dari air, angin, uap, nuklir, dan lain-lain. Pemanfaatan energi air untuk menghasilkan energi listrik dilakukan dengan menggunakan teknologi bernama pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air adalah suatu pembangkit listrik yang digerakkan oleh tenaga hidrolik air. Pembangkit listrik tenaga air merupakan teknologi yang sudah diaplikasikan di Indonesia sejak puluhan tahun lalu di berbagai penjuru tanah air. Pada penjelasan sebelumnya, kami telah menjelaskan hukum, rumus, dan pengertian PLTA. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa sih bagaimana cara kerja dalam PLTA tersebut. Bagaimana sistem PLTA sebenarnya bekerja?
Pertama-tama ada air yang masuk dari sungai waduk atau bisa juga disebut dengan tandon ke turbin melalui suatu alat yang dinamakan penstop. Kemudian ada suatu katup pengaman yang berguna untuk memberikan atau mengatur aliran air dari tepat semula dan masuk ke headrest di tunnel yang berfungsi juga untuk menghentikan aliran dari air tersebut. Kedua, energi yang dihasilkan dari air potensial tersebut mampu menggerakkan turbin dan menghasilkan suatu energi gerak yang dikonversikan juga menjadi energi listrik oleh bantuan generator. Cara kerja pembangkit listrik tenaga air sederhana yang selanjutnya yaitu energi listrik dari generator tersebut kemudian diatur lalu ditransfer dengan alat yang dinamakan main transformer supaya sesuai dengan kapasitas dari transmission line yang meliputi tegangan, daya, dan lainnya didistribusikan ke rumah-rumah warga. Kami tadi sudah menjelaskan bagaimana cara membuat PLTA tersebut. Nah, sebelum kita membuat PLTA, tentunya kita butuh alat dan bahan. Apa saja sih alat dan bahannya? Inilah dia selengkapnya. Adapun alat dan bahan untuk PLTA sederhana kali ini, kami menggunakan dinamo sederhana, wadah, air, pipet, spidol, gunting, pelubang, lampu, tutup botol, lidi, stik es, baut, amplas, lem karet, dan kabel. Setelah penjelasan PLTA tadi, didapatkan bahwa PLTA sendiri memiliki dua karakteristik. Karakteristik yang pertama adalah kelebihan. Dan karakteristik yang kedua adalah kekurangannya. Kelebihannya adalah 1. Respon pembangkit listrik yang cepat dalam menyesuaikan kebutuhan beban, sehingga pembangkit listrik ini sangat cocok digunakan sebagai pembangkit listrik tipe peak untuk kondisi beban puncak maupun saat terjadi gangguan di jaringan. Kedua, kapasitas daya keluaran PLTA relatif besar dibandingkan dengan pembangkit energi listrik terbarukan lainnya, dan teknologinya bisa dikuasai dengan baik oleh Indonesia. Ketiga, bebas emisi karbon yang tentu saja merupakan kontribusi berharga bagi lingkungan. Kemudian yang keempat, tidak menyebabkan polusi gas rumah kaca. Kekurangan pada PLTA, yang pertama, membutuhkan investasi yang besar, yang kedua, membutuhkan lahan yang luas untuk membuat pusat listrik yang berkapasitas besar. Tadi rekan kami sudah menjelaskan tentang karakteristik dari PLTA, yaitu kelebihan dan kekurangan. Nah, di kekurangan tersebut pasti ada solusinya. Solusinya adalah solusi untuk kekurangan. Teknologi yang lebih efisien, pemanfaatan lahan yang efisien, pengembangan energi terbarukan lainnya, bersama dan investasi bersama, peningkatan efisien proses pembangunan. Untuk mengatasi kekurangan investasi besar dan lahan yang luas pada PLTA, solusinya adalah pengembangan teknologi yang lebih efisien dan pemanfaatan teknologi seperti PLTA terapung atau bawah tanah. Diversifikasi sumber energi dengan mempertimbangkan alternatif seperti tenaga surya atau tenaga angin juga dapat membantu mengurangi ketergantungan pada PLTA. Oke, kami sudah menjelaskan bagaimana sistem kerja dan karakteristiknya dari PLTA tersebut. Nah, begitulah yang bisa dapat kami sampaikan. Kesimpulannya ada di PPT berikutnya. Namun sebelum ada kesalahan kata yang kami perbuat ataupun kesalahan alat dan bahan maupun cara kerja, kami mohon maaf. Dan saya Joel Simanjuntak dari kelompok 4. Sampai jumpa.